ثم إلى رؤيا بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجماعتنا ولقراباتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وثم إلى روح المرحوم Haji Muhammad Sarban bin Haji Muhammad Tian وثم إلى روح المرحوم Haji Muhammad Tian bin Naih وثم إلى روح المرحوم Haja Syahdian binti Syandib وثم إلى روح المرحوم Haji Markis bin Serat وثم إلى روح المرحوم Haji Sidik bin Haji Tolam bin Sari وثم إلى روح المرحوم Haji Tuni bin Fulan ثم إلى روح المرحوم رحمل binti Haji Sidik وثم إلى روح المرحوم Haji Tihara bin Haji Muhammad Tian وثم إلى روح المرحوم Syahid bin Ali ثم إلى روح المرحوم Imam bin Kunil Muhajar bin Syafar Indur binti Johari Sanam bin Syahid Buang Ibrahim bin Sanam Masmani binti Misar Masa binti Syahid Haja Sani binti Syahid Wa Iti binti Fulan Qomna bin Fulan Qom Ahmad bin Fulan Ana binti Syahid Haja Nasula binti Haji Tolam Zailani bin Haji Tolam Samuli bin Haji Tolam Syarifiyah Rastanti binti Muhammad Yazid Naima binti Fulan Tabrani bin Sandim Sumaila Roh Haji Nalih bin Ahmad Haja Komi binti Kopral Haja Nami Haja Komi binti Kopral Haja Nami binti Ahmad Asmat bin Fulan Haja Sani binti Syahid Haji Muhammad Nata bin Asmawi Muhammad Darman bin Sanan Yanto bin Nabu Usulihim wa Furuhihim Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah sekalian, mohon keridhaannya pada Fatihah untuk Bapak Sekdes kita, Bapak Habib yang sekarang sedang dirawat di hospital. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan disehatkan seperti sedia kala. Al-Fatihah bil shifa wa sihah. Salam wal afiyah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah untuk ibunda dari guru kita, yaitu Umi Haja Siti Mansuri yang beliau sedang umrah ya, sudah 1 minggu. Semoga agar senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran dalam ibadahnya, dan senantiasa ketika kembali ke tanah air disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh umrah yang mabrurah. La hadhihi niyah wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد وشرفا يا رب زد وشرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Segarajaya, Bapak Haji Abdul Rashid SE, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua DPD Desa Segarajaya, Bapak Ali Janrisen Rahagina, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Kepala Desa Segarajaya, Bapak Rinan Sagita, segenap para kasih, segenap para kaum, segenap para staf Desa Segarajaya, juga para kepala dusun yang hadir pada malam hari ini, segenap para ketua RW dan ketua RT, para lintas, para asatid,
alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua, jamaah yang malam hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap malam Selasa. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah itu tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada hadirin semua. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat darinya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, kita semua bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan kepala desa kita untuk melaksanakan pengajian rutin yang biasa kita laksanakan setiap malam Selasa. Sholawat dan salam juga tak lupa mari sama-sama kita limpah curahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, baik syafaat ketika kita hidup di dunia, terutama syafaat ketika nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah kemarin di dua pertemuan awal kita membahas tentang masalah wudhu, nah ini untuk malam hari ini saya siapkan 15 lembar terkait bahasan sholat. Saya tidak menyiapkan bahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, juga hal-hal yang dimakruhkan pada saat berwudhu, karena saya pikir itu bisa nanti dibahas belakangan. Yang penting sekarang kita bahas terkait ibadah yang memang setiap hari kita laksanakan, sholat diantaranya. Nanti insya Allah setelah bahasan sholat baru saya buat bahasan selanjutnya terkait hal-hal yang membatalkan wudhu dan hal-hal yang membatalkan sholat, juga apa saja yang makruh dikerjakan pada saat berwudhu dan juga ketika kita melaksanakan sholat. Seperti biasa, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Yang pertama mungkin terkait bahasan yang nanti akan saya sampaikan, atau juga mungkin boleh nanti kita buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan di luar bahasan kita malam hari ini. Nanti insya Allah disiapkan waktunya. Nah, untuk bahasan malam hari ini sebenarnya kalau 15 halaman ini tidak saya ambil dari satu kitab aja. Ini bahasan ini saya ambil dari 4 kitab. Saya kutip dari 4 kitab. Yang pertama dari kitab sebelumnya, kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua dari kitab Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi. Yang ketiga saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang keempat saya ambil dari kitab Tanwirul Qulub. Mungkin sebagian di sini udah ada yang pernah baca kalau kitab Tanwirul Qulub ya. Udah kebagian semua kan fotokopiannya ya?
Jadi ini bahasan ini saya kutip dari 4 kitab tadi. Silakan buat yang mau ngerokok biar gak ngantuk ngajinya. Ayo saja, monggo. Apa abang ngerokoknya nungguin kopinya keluar dulu, bentar ya. Ya sambil nungguin kopinya keluar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatus sholat, tata cara melaksanakan sholat. Ini kayak sebelumnya ya, sengaja saya nggak menjelaskan secara sistematis. Ini rukunnya, ini sunnahnya, ini syaratnya. Langsung saya buat bahasan ini biar bisa langsung diterapkan, biar bisa langsung dipraktekkan. Jadi enggak berurutan. Jadi enggak berurutan, kita bahas secara sistematis dari mulai rukun, ada 2 syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Jadi enggak saya buat seperti itu, langsung kita bikin bahasannya agar bisa langsung dipraktekkan. Kaifiyatus sholat, tata cara melaksanakan sholat. Wa hiya afdalul ibadatil badaniyatiz zahirati. Sholat itu merupakan ibadah badan yang paling istimewa. Jadi ibadah itu sendiri pun ada tingkatan-tingkatannya. Kan ada 2 ibadah itu, ada ibadah zahir, ada ibadah batin, ada ibadah badan, ada ibadah hati. Ibadah hati itu tingkatannya lebih tinggi dibanding ibadah badan. Kayak berpikir, zikir dalam hati, merenung tentang ciptaan Allah, itu tingkatannya lebih tinggi dibanding ibadah badan. Tapi kalau ibadah badan yang paling afdolnya itu sholat. Sholat itu merupakan ibadah badan yang paling istimewa. Nanti ada juga ibadah yang bukan cuma sekedar badannya aja. Ada ibadah yang menggabungkan antara badan dan harta, kayak haji, umroh, itu ibadah yang menggabungkan antara badan dan harta. Ada juga ibadah yang hanya melalui harta, hanya dengan harta, zakat, sedekah. Kalau puasa itu ibadah badan. Tapi kenapa sholat itu menjadi yang paling istimewa? Yang pertama, karena memang sholat itu dikerjakan setiap hari. Beda kayak haji yang kewajibannya hanya seumur hidup sekali. Beda juga dengan zakat yang hanya setahun sekali, atau dengan puasa yang hanya setahun sekali. Makanya sholat meskipun hanya dikerjakan dengan badan, dia jadi ibadah yang paling istimewa karena memang kewajibannya setiap hari. Kalau haji nungguin mampu, kalau zakat itu ada hitungan haul dan nisabnya. Kalau puasa masih ada alasan untuk tidak puasa, safar dan sakit. Tapi kalau sholat, meskipun udah berbaring di rumah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap orang itu kewajiban mengerjakan sholat. Makanya sholat itu menjadi ibadah yang paling istimewa. Nggak ada alasan kalau sholat loh, biar kata udah cuma bisa gerakin mata doang, tetap masih kewajiban kalau sholat. Makanya dia jadi ibadah yang paling istimewa. Nah, setelah sholat itu tingkatan selanjutnya zakat. Habis zakat baru haji, habis haji baru puasa. Kalau syahadat mah ya jangan pakai ditanya, itu memang paling awal syahadat mah. Emang ibaratnya kalau
Kalau orang bikin rumah ya syahadat apa fondasinya. Syahadat itu fondasinya, sholat itu tiang-tiangnya, zakat itu atapnya, puasa itu dindingnya. Kalau orang bangun rumah begitu. Jadi kalau yang haji doang itu berarti cuma punya TV sama kulkas doang, Ustaz. Perabotan isinya rumah, temboknya kagak, tiangnya kagak, pintunya kagak, atapnya kagak. Haji doang bisa sholat kagak, puasa kagak. Jadi ibaratnya begitu. Syahadat itu pondasinya, sholat itu tiangnya, zakat itu atapnya, puasa itu dindingnya. Nah haji itu isi rumahnya, isi rumahnya. Makanya haji mah seumur sekali dan kalau mampu doang. Kayak kita beli kulkas kalau mampu, beli TV kalau mampu, beli mobil, beli motor kalau mampu. Tapi tanpa itu pun kita masih bisa hidup, yang penting punya rumah gitu. Fafarduha afdalu min fardiha wa nafluha afdalu min nafliha. Maka sholat fardu menjadi ibadah fardu yang paling istimewa, dan sholat sunnah menjadi ibadah sunnah yang paling istimewa. Pokoknya sholat itu ibadah badan yang paling istimewa. Jelas itu ya, cukup. Ada yang mau nambahin mungkin? Enggak. Dari bahasa diri cukup. Enggak ada yang belum nanya belum? Kalau belum ya kita lanjut. Fa'idatun yajibu alaika an ta'muru ahlaka bis-sholati min zaujatin wa amatin wa ibnatin wa ghairi dzalika. Liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Wajib atasmu memerintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat, baik itu istri, budak perempuan. Tapi kan sekarang udah nggak ada ya budak ya, budak perempuan, anak perempuan dan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi kita memang kewajiban tuh, terutama yang udah punya keluarga, punya istri, punya anak, atau yang jadi bos, punya karyawannya, jangan lupa itu, terutama yang perempuan. Karena kalau laki-laki kita punya tanggung jawab masing-masing. Anak laki-laki begitu udah balik, dia punya tanggung jawab sendiri, kita punya tanggung jawab sendiri. Tapi kalau buat istri, anak perempuan, atau kalau kita punya pembantu perempuan di rumah, itu kewajiban sholatnya menjadi tanggung jawab kita. Kalau anak laki-laki enggak, karena anak laki-laki begitu masuk usia balik, dia punya kewajiban tanggung jawab sendiri atas dirinya. Kalau yang perempuan-perempuan itu tanggung jawabnya ada di kita, baik itu yang jadi bapak atau jadi abang, jadi mama, itu pokoknya kewajiban sholat istri kita, kewajiban sholat adik-adik kita yang perempuan, kewajiban sholat ponakan-ponakan kita yang perempuan, itu menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Makanya kalau ada pada punya istri di rumah, ya diperhatiin sholatnya. Jangan cuma masalah dandanannya, masalah make upnya, masalah bajunya, tapi sholatnya diperhatiin. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Jelas sudah? Cukup ya?
Wa 'alaika ya akhi an tahtamma bihamli ahlika 'ala dini la siyama az-zawjatu wa laysa laka 'indallahi min hujjatin an taqula amartu. Dan kewajiban atasmu untuk memfokuskan perhatianmu dalam mendorong keluargamu untuk mengerjakan kewajiban agama, terutama istri, agar ketika kamu berhadapan dengan Allah nanti kamu tidak hanya berkata saya sudah perintahkan. Jadi bukan cuma sekedar nyuruh, neng sholat neng, bukan cuma sekedar nyuruh. Jangan sampai nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, begitu Allah nanya, gimana dulu waktu dunia istri kamu sudah kamu perintahkan sholat belum? Istri kamu sudah kamu perintahkan untuk ngaji belum? Perintahkan puasa belum? Jangan sampai kita cuma bilang udah ya Allah, udah saya suruh. Ntar ditanya lagi sama Allah, kalau ketika disuruh dia nggak ngerjain, kamu marah apa enggak? Kita kadang-kadang nyuruh doang, neng sholat neng, punya anak perempuan, neng sholat neng gitu. Tapi begitu dia nggak ngerjain, kita kemana kagak marah pisan, ya udah nyuruh ini dasar. Itu jangan sampai tuh, jangan sampai kamu hanya berkata saya sudah perintahkan ya Allah. Gitu. Karena itu jadi masalah juga. Pokoknya kalau sebisa mungkin kalau dalam hal yang berkaitan dengan agama, kita kudunya lebih marah sama keluarga kita. Kalau misalkan bini kita suruh nyeduh kopi masih entar-entaran, itu kalau bisa nggak perlu marah. Tapi kalau masalah sholat, begitu kita suruh masih entar-entaran, itu baru kudunya yang bikin kita marah. Kadang kita terbalik, kalau dalam hal-hal yang berkaitan sama diri kita minta disediain makanan, minta dilayanin sama istri kita, minta disediain kopi atau hal-hal lainnya, itu kalau nggak diturutin langsung marah kita. Tapi kalau masalah ibadah, ya anteng aja. Bini kagak sholat ya anteng, anak kagak sholat ya anteng, bini keluar rumah nggak pakai kerudung ya kita antepin. Kebanyakan kita begitu biasanya. Kalau buat ada bini yang gitu, nggak cakep itu bini yang berarti. Kalau ada bini yang ngetin laki sholat, itu cakep bini yang berarti. Ini mah kadang-kadang kitanya mah rajin sholat, kitanya rajin ngaji, cuma bini kita kagak sholat kita antepin aja, anak kita kagak sholat kita kagak pernah omelin. Itu kadang-kadang begitu kita. Nah kalau bini yang ngomelin kita sholat tuh cakep itu, Mbak, cakep itu. Hah? Kepikiran. Jangan sampai nanti ketika ditanya sama Allah, kita cuma jawab udah saya suruh ya Allah, cuma dia kagak mau, ya udah. Padahal kudunya begitu kita suruh roman yang masih kagak mau aja, kita kudunya marah. Marahnya bukan pakai fisik, bukan. Marahnya apa kita nggak kasih uang belanja, apa kita nggak kasih uang jajan, gitu. Pokoknya make upnya habis kita nggak beliin. Cuma jangan marah doang. Kalau kata orang tua saya dulu, kalau emang bini kita pengen nurut sama kita, gampang bilanginnya gampang. Kita ajak dulu ke toko emas, kita beliin bangsanya 10 gram, baru kita pesan besok-besok sholat ya neng, gitu. Cocok apa ya? Ini mah nyuruh doang, marah doang. Tapi begitu hal-hal yang bisa nyenengin bini kita nggak kasih, gitu. Kadang-kadang salahnya di situ juga lagi. Falau
alimu annahu yashukku alaika tarka sholati kama yashukku alaika ila absadu ta'aman aw taraku syai'an min amri muhimmatika ma tarakus sholata. Kalau seandainya mereka tahu bahwa kamu akan sangat marah jika mereka meninggalkan sholat, seperti marahnya dirimu jika mereka menyia-nyiakan makanan atau menghilangkan sesuatu yang penting, pasti mereka tidak akan meninggalkan sholat. Kadang-kadang itu begitu, sama bini, sama anak, marahnya kalau romannya mereka suka buang-buang makanan, ngilangin barang-barang yang kita anggap penting, baru kita marah. Tapi kalau masalah sholat, mereka nggak sholat, kita diem aja, bahkan kagak marah pisan. Kebanyakan penyakit kita begitu. Padahal kalau kita biasain begitu mereka nggak sholat kita marah, pasti mereka tidak akan berani meninggalkan sholat. Masalahnya begitu. Dan ya, Bali'tadu minka antutolibahum bihuzuzi nafsika wala tutolibahum bihuquqil lagi walidhalika ahmaluha. Sayangnya kenyataan yang biasa mereka alami adalah kamu akan lebih menuntut mereka untuk memenuhi keinginan pribadimu dan bukan menuntut mereka untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah. Akibatnya mereka sering mengabaikan kewajiban sholatnya. Ya tadi tuh, kalau berkaitan sama kepengenan kita, bini nggak nurut, kita marah. Tapi kalau soal ibadah mereka kepada Allah, mereka nggak ngerjain, kita anteng-anteng aja. Akhirnya kebiasaan begitu jadinya. Gitu. Kalau buat sholat mah romannya awang banget, tapi kalau lakinya nyuruh udah segera. Karena biasanya kita begitu, marahnya kalau kepengen kita kagak diturutin. Tapi berkaitan dengan ibadah kita diamin aja. Gitu. Sayangnya begitu biasanya. Wa man kana muhafizun ala sholati wa indahu ahlun la yusalluna wa huwa ghairu amirin lahum usyira yaumal qiyamati fi zumratil mudayyi'ina lis-sholati. Orang yang menjaga sholatnya, ini kita misalkan kita rajin banget sholatnya, tapi ada keluarganya yang tidak mengerjakan sholat dan dia tidak memerintahkannya, atau tadi kagak marah pisan kalau keluarganya ada yang ninggalin sholat, nanti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggalkan sholat pada hari kiamat. Jadinya ujung sama-sama aja. Biar kata kita rajin banget sholatnya, tapi ada keluarga kita kagak sholat, kita antepin aja. Ya nanti kita di sana bareng-bareng, dikumpulin bareng kelompok orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Karena itu tanggung jawab kita, terutama tadi ya buat istri, anak perempuan, pembantu perempuan. Kalau yang jadi bos, punya usaha, punya karyawan perempuan, itu tanggung jawab kita tuh, untuk memperhatikan sholatnya. Kalau tadi laki-laki kan memang masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi kalau perempuan kita bertanggung jawab. Kalau itu kita nggak omelin, kita antepin aja, kita diemin aja, nanti kita disuruh dikumpulkan bareng orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Meskipun sekarangnya kita rajin banget sholatnya, makanya diperhatiin lagi tuh buat istri kita, buat anak-anak perempuan kita, diperhatiin lagi masalah ibadahnya, masalah ngajinya. Makanya saya bahas ini dulu yang penting nih, masalah wudhu, masalah sholat, karena itu ibadah sehari-hari kita, biar kita bisa ngajarin istri kita juga, biar kita bisa ngajarin anak-anak perempuan kita juga. Jangan sampai kita mau lagi rajin sebagai bapak, rajin ibadah, cuma karena bini kita sama ibadahnya malas, ujung-ujungnya kita ke bawah jadinya. Dikumpulkan bareng-bareng orang yang meninggalkan sholat.
Itu yang pertama. Jelas tuh ya. Jadi perhatiin lagi tuh kewajiban sholat istri dan anak perempuan kita. Sampai sini ada yang mau nambahin mungkin? Cukup? Belum? Faidatun. Oh boleh. Silakan, Pak Ustaz. Ayo, mau nanya terkait apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini diterangkan bahwasanya kita mempunyai kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga maupun pemimpin dalam pekerjaan. Utamanya kan di sini ditekankan untuk perempuan, Kiai. Iya. Tapi saya seringkali ketika membangun rumah, tukang saya itu sering nggak pada sholat. Bahkan kalau lagi bulan puasa dia juga nggak puasa juga. Gimana Kiai kira-kira tanggung jawab saya terhadap pekerja saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan cakep banget itu. Emang ongkoh rata-rata tukang kalau bulan puasa pagi-pagi udah nyekek es aja. Es aja. Memang kita punya tanggung jawab terhadap karyawan-karyawan laki-laki. Memang kita juga punya tanggung jawab, cuma tanggung jawabnya tidak sebesar tanggung jawab atas karyawan perempuan kita. Gitu. Tetap aja kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Misalnya begitu waktu zuhur kita kasih waktu istirahat, kita ingetin buat sholat, tapi tanggung jawabnya tidak sebesar terhadap karyawan perempuan. Begitu Bang Sadia. Tetap aja karena kita punya perintah, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan. Apalagi kita punya karyawan, punya tukang di rumah, tetap ketika waktu sholat kita ingatkan. Makanya kita kasih waktu istirahat di waktu sholat agar mereka bisa mengerjakan sholat. Tapi kalaupun mereka tidak mengerjakan, kewajiban kita sudah gugur. Kalau yang laki-laki tuh, karena kalau atas yang laki-laki kita cuma kewajiban mengingatkan. Mereka punya tanggung jawab atas dirinya sendiri. Tugas kita sekedar mengingatkan. Kalau mereka tidak mengerjakan, itu balik ke diri mereka sendiri. Beda halnya dengan perempuan. Karena kalau perempuan, tugas kita bukan cuma sekedar mengingatkan. Kalau perempuan memang harus kita paksain dan harus kita marahin kalau dia nggak mau. Itu kalau perempuan begitu. Kalau laki-laki, tugas kita sekedar mengingatkan, tapi nanti tanggung jawabnya balik ke diri masing-masing. Makanya kalau karyawan laki-laki, tanggung jawabnya tidak sebesar kalau kita punya karyawan perempuan. Begitu Bang Ustaz ya? Jelas ya? Tetap kita ingatkan. Jadi kalau lagi punya tukang di rumah, tetap kita ingetin, Bang, sholat Bang, udah johor gitu. Apalagi kan memang kita kasih waktu istirahat juga pas zuhur itu. Tetap kita ingatkan. Tapi kalaupun dia nggak ngerjain, yaitu balik ke diri dia sendiri. Beda halnya dengan istri kita, anak perempuan kita, atau karyawan perempuan kita. Begitu Bang Ustaz, jelas ya? Bisa dipahami? Cukup. Betul. Tapi kalau di kelurahan jarang kan ya ada karyawan perempuannya? Jarang. Ya kalau ada perempuannya, ya itu tanggung jawab lurah, tanggung jawab kepala desa buat ngingetin. Alhamdulillah kalau pada rajin-rajin lah.
Fa'idatun yajibu ala syahsi bidukhulil waqti imma fi'lus sholati awil azmu alaiha fil waqti wa illa asor. Wajib bagi seseorang dengan masuknya waktu sholat memilih untuk langsung mengerjakan sholat atau melakukan azam untuk mengerjakannya. Jika tidak melakukannya, maka dia dianggap melakukan maksiat. Ai wa in fa'alaha fil waqti, sekalipun dia tetap mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi ketika kita dengar suara azan, misalkan azan zuhur, Allahu Akbar, nah itu pilihan kita dua. Kita mau langsung ngerjain sholat atau kita azan, ya Allah, ntar kalau kerjaan saya kelar, saya kerjain sholat gitu. Pilihannya dua tuh, mau langsung ngerjain atau masang azan. Kalian namanya staf lurahan, lagi banyak urusan, lagi ada tugas, ada berkas yang harus diselesaikan, tuh, dia selesaikan dulu dah. Coba begitu dengar azan langsung niat, ya Allah, ntar jam 1 saya kerjain sholatnya gitu. Diniatin. Kalau emang kagak langsung ngerjain, diniatin ntar jam 1 saya kerjain ya Allah sholatnya gitu. Kalau kagak niat begitu, wa illa asof, kita dianggap berbuat maksiat, dianggap berdosa karena tidak mengindahkan, tidak memperhatikan panggilan Allah gitu. Ketika Allah manggil dengan masuknya waktu sholat dan dengan kumandang azan, kan harusnya kita buru-buru tuh memenuhi panggilan Allah. Kalaupun kita tidak langsung memenuhi panggilan itu, minimal kita niat, ya Allah ntar jam 1 saya baru kerjain gitu. Kalau kagak lihat begitu, wa illa asof, maka dia dianggap melakukan maksiat. Yang artinya kalau nggak lihat begitu berarti kita dosa. Asal setiap masuk waktu dosa, setiap masuk waktu dosa. Meskipun nanti pada kenyataannya dia tetap kerjakan sholat itu pada waktunya, tapi karena tadi di awal waktu ketika ada azan dia nggak langsung kerjain dan nggak niat, dianggap dia melalaikan panggilan Allah. Jadinya itu yang bikin dosanya. Lah kita manggil bini kita kagak buru-buru aja, kita marah. Allah pun begitu, Allah manggil kita ketika masuk waktu sholat dengan azan, kita nggak buru-buru, atau minimal kita nggak izin. Dan dulu bang, saya lagi nyuci ini, kan nyuci kelas saya situ dah, kan begitu biasanya. Allah pun begitu. Begitu Allah manggil, kudunya minimal kita niat dulu. Ntar ya Allah jam 1 saya kerjain, ini saya tanggung nih ada kerjaan. Begitu. Jadi ada azam di situ, ada niat. Hah? Bagus saya. Jadi tetap tuh kita harus niat. Jadi memilih mau langsung ngerjain atau minimal masang azam, melakukan azam. Lihat situasi aja. Kalau emang lagi nggak ngapain mah ya udah mendingan langsung. Tapi kalau lagi ada kerjaan ya udah kita pasang azam, pasang niat. Dari Allah begitu kerjaan saya kelar, saya kerjain sholatnya gitu. Agar kita tidak dianggap melakukan maksiat dan agar kita tidak dianggap melalaikan panggilan Allah. Fa'in mata ba'dal azmi wal waktu yasa'uha lam yakshi. Jika dia meninggal setelah melakukan azab dan waktu sholat masih panjang tapi dia belum sempat mengerjakannya, dia dianggap tidak maksiat. Itu untungnya azan begitu. Kita lagi di tengah jalan nih, dengar suara azan, kita langsung lihat, ya Allah ntar begitu saya sampai rumah atau begitu ketemu masjid, saya langsung sholat gitu. Nah bok saat itu kita ngalamin kecelakaan atau meninggal, kita dianggap sudah mengerjakan sholat karena sudah niat gitu. Dan dianggap tidak meninggalkan sholat dengan sengaja gitu. Hah? Begitu waktu. Meskipun pada kenyataannya kita belum sempat ngerjain, baru azam doang, baru niat doang.
baru niat doang. Begitu azan kita niat, tapi belum sempat kerjain kalau meninggal, itu kita dianggap sudah mengerjakan sholat dan tidak dianggap maksiat. Gitu. Nah, itu pentingnya azam tuh. Makanya biasain begitu masuk kamu sholat langsung pasang niat dah. Kalau emang kagak buru-buru mau ngerjain, ya udah pasang niat dulu. Nah, itu terutama tuh lagi di perjalanan kan, ya udah pasang niat aja, ntar ya Allah begitu ketemu masjid saya langsung sholat, atau begitu sampai rumah saya langsung sholat. Bok kalau bahasa itu bok ya. Bok kita ngalamin kecelakaan di jalan karena kita sudah masang azan, dianggap sudah mengerjakan sholat dan dianggap tidak meninggalkan sholat dengan sengaja. Gitu. Jelas tuh. Ustaz, nambahin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kewajiban sholat dan kita ini sebagai orang tua adalah bertanggung jawab atas keluarga kita. Nah, terus ada hadis murus wa bis-shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Jadi perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika ia berumur 7 tahun, dan apabila telah berumur 10 tahun belum sholat maka pukullah dia. Maksud yang dipukul ini dengan apa gitu? Apakah kita pukul galok atau gimana gitu? Nah, kalau pakai balok kita kena HAM, kita langsung kena dilaporin ke Komisi Perlindungan Anak. Fadribuhu itu meskipun kalimatnya kalau kita belajar bahasa Arab doroba artinya mukul, yang enggak selamanya itu kita artiin mukul. Fadribuhu maka hukumlah dia gitu. Kan kalau dihukum nggak harus pakai pukulan. Bisa jadi motornya kita ambil, bisa jadi HP-nya kita sita, bisa jadi kita kurangin uang jajannya. Banyak cara gitu. Ayo kalau nggak mau sholat ntar HP-nya bapak sita gitu. Nah, kalau nggak mau sholat nggak bapak kasih uang jajan gitu. Kan bisa begitu. Jadi fadribuhu artinya maka hukumlah dia gitu. Jadi nggak harus dipukul, Ustaz. Malah anak digending bapaknya lah, bukan malah makin benar, bukan. Jadi fadribuhu tentang doroba kita taunya doroba ya dribu dorban, doroba telah memukul, ya dribu sedang memukul. Lah anak Ustaz dipukul bisa pakai balok lagi. Ya fadribuhu artinya kita hukum. Nah, cara menghukumnya kan banyak macam-macamnya. Enggak harus dengan hukuman fisik. Saya dulu sama orang tua saya, sama almarhum Abuya itu pernah dipesan kalau ada santri yang sholat jamaahnya telat, ya udah kasih hukuman aja, suruh nulis Yasin dari awal sampai selesai, gitu. Atau nulis Fatihah sebanyak 41 kali. Apa juga itu saja. Nggak nulis Fatihah 41 kali. Gitu. Jadi hukumannya nggak harus pakai hukuman fisik yang menyakiti badannya. Banyak cara menghukumnya. Tadi tuh, apalagi zaman sekarang kan bocah emang lagi suka sama HP. Ya udah, kita pakai HP sebagai alat buat menghukum dia. Gitu. Dan ntar bapak ambil HP-nya. Pokoknya kalau nggak sholat satu waktu seminggu nggak boleh pegang HP, gitu kan bisa. Atau buat yang udah pada seneng naik motor mana-mana, dan ntar motornya kuncinya bapak ambil, gitu. Nggak dikasih naik motor dulu, nggak boleh main kemana-mana, gitu. Bisa dengan cara hukuman seperti itu ya. Jadi nggak harus dipukul. Jadi mentang-mentang fadribuhu itu bukan berarti dipukul. Ya sama kayak kita tayamum kan gitu. Tayamum itu juga pakai bahasa dorbun. Fayadribu dorbatan. Ketika dia nganuin debunya, dia tepuk satu kali debunya. Ditepuk, bukan dipukul. Ilok debu dipukul-pukulin gitu.
ditepuk. Jadi dorbun itu meskipun kata dasarnya artinya memukul, bisa diartikan yang lain, nggak kaku. Jadi begitu. Sudah selesai, cukup ya. Diberikan hukuman kayak tadi, kayak bini misalkan, bini nggak sholat, ya hukumannya nggak harus dipukul, pakai cara lain, nggak dibeliin uang, nggak dibeliin make up, nggak dibeliin, nggak dikasih duit buat jajan, buat belanja, nggak bisa, nggak dibeliin baju. Wa faraqtal hajja haytu ya'si bi mautihi ba'dal istita'ati wa in azama ala fi'lihi. Berbeda halnya dengan haji. Seseorang dianggap maksiat jika dia meninggal sebelum sempat mengerjakan haji, padahal dia mampu melaksanakannya meskipun dia sudah melakukan azan. Beda tuh, kalau sholat, kalau udah azan begitu meninggal dia dianggap tidak melakukan maksiat dan dianggap sudah mengerjakan sholat, lain sama haji. Kalau haji, kalau dia udah punya kemampuan, padahal udah bisa berangkat tapi belum sempat berangkat, cuma niat doang, ntar gitu. Itu kalau haji meskipun dia udah pasang niat tetap dianggap maksiat karena dia sudah mampu melakukannya sebenarnya. Itu bedanya kalau haji itu. Sebaliknya kalau haji, kebalikannya. Kalau udah mampu, makanya kalau haji kalau udah mampu segera datang meskipun antriannya 20 tahun. Yang penting begitu udah mampu langsung datang. Kalau haji, kalau enggak buru-buru daftar, begitu kita meninggal padahal udah mampu berangkat haji, kita dianggap maksiat, dianggap meninggalkan kewajiban kita. Itu kalau haji, beda sama sholat. Kalau udah daftar meninggal lain lagi, Pak. Kalau udah daftar berarti kita udah niat mau berangkat tuh, udah daftar, Pak. Bukan masih tantan aja. Kalau udah daftar, tetap itu kita mendapatkan nilai pahala haji yang sempurna. Kalau udah daftar, ini padahal duit banyak, tapi masih kagak mau daftar aja. Alasannya macam-macam, belum siap rasanya, masih bader gitu. Padahal udah secara ekonomi mampu, tapi kagak mau daftar dengan alasan-alasan seperti itu, masih sibuk lah segala macam. Itu kalau dia meninggal dianggap meninggalkan kewajiban dan dianggap maksiat gitu. Makanya dulu daftar aja dulu gitu, daftar aja. Dan wal azmul malkuru azmun khosun, dan azab yang disebut di sini adalah azab khusus. Tadi tuh ketika masuk waktu sholat kita azab, kita niat mengerjakan sholat, itu namanya azab khusus. Wal azmul ammu an ya'zabal insanu inda bulughihi ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramati. Sedangkan azab umum yaitu bahwa seseorang melakukan azab ketika dia memasuki usia balik untuk mengerjakan semua kewajibannya kepada Allah dan meninggalkan semua larangannya. Fa'in lam ya'zam aso wa tadarakahu. Jika dia tidak melakukannya ketika balik, dia dianggap maksiat dan harus segera melakukannya. Kalau azam khusus tadi kita niat mengerjakan sholat ketika masuk waktu sholat. Kalau azan umum begitu kita masuk usia balik langsung kita ngadep guru, kita ikrar di depan guru. Ntar guru yang bimbing, ayo tong ikutin. Pertama syahadat 3 kali,
Habis itu ikrar dah, saya yang bernama Ahmad Masyhuri berikrar dan berjanji mulai saat ini saya akan melaksanakan semua kewajiban saya kepada Allah dan akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ketika masuk usia balik kudunya begitu. Kalau enggak ngerjain begitu, kita dianggap maksiat. Alhamdulillah sekarang udah azan semua kan ya, pas balik dulu. Kalau bahasa di luar karang ngongkong. Ini belum ada yang azam di saat ini. Ada juga syahadat itu pas nikah ya, syahadat itu loh pada azam. Kudunya pas balik kita azam seperti itu. Mulai saat ini saya ikrar dan berjanji akan melaksanakan semua kewajiban saya kepada Allah dan akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kudunya ketika kita balik ikrar seperti itu. Gitu. Kudunya. Ini belum ada ikrar bisa dirinya. Baru tahu. Hah? Karang bareng-bareng. Ya memang kudunya begitu kita tahu ilmunya ya udah harus segera melakukannya, harus segera ikrar. Karena begini, dengan kita ikrar, begitu kita mengerjakan kemaksiatan itu dianggap tidak sengaja jadinya, dianggap kita melakukan kesalahan dan kekeliruan yang tidak sengaja. Karena dulu janjinya mah kagak pengen ngerjain yang dilarang Allah, janjinya begitu. Kalaupun ngerjain dianggapnya nggak sengaja ini mah. Kan maksiat yang disengaja dan maksiat yang tidak disengaja tingkatan dosanya beda. Gitu. Jauh lebih kecil dosa maksiat yang dikerjakan tidak sengaja gitu. Kalau kita sudah ikrar, begitu kita akan ngerjain maksiat, itu dianggap maksiat yang tidak sengaja jadinya. Begitu tuh. Ntar kita ikrar bareng-bareng ya. Ikrar bareng-bareng. Nah, saya udah 3 kali ikrar ini. 3 kali kebas ini 3 kali ikrar saya. Belas tuh, udah cukup. Kita ikrar dulu ya, udah 9:30. Ikutin saya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ikrar dan berjanji mulai saat ini saya akan melaksanakan semua kewajiban saya kepada Allah dan saya akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah. Begitu doang, ada apa? Ikrar, begitu doang. Cuma kudunya dulu pas balik, kudunya ngadep ke guru, kudunya.
Tapi alhamdulillah nggak ada kata telat gitu. Alhamdulillah saya mah dari kecil udah diajar begitu sama orang tua saya, makanya udah ikrar duluan. Terus ini nih udah 10. Kemarin perjanjiannya sampai berapa ya? Anggung. Yang mana yang habisin? Halaman 2 habisin. Yang bagi lil musalli idza faragha minal wudu'i wa taharati minal khubuti til badani wal makani wa tiyabi wa satril aurati minas surrati ila rukbati ayyan tasiba qa'iman mutawajjihan ilal qiblati wa yurawiha baina qadamaihi wala yadummahuma. Sebaiknya bagi orang yang ingin mengerjakan sholat, apabila dia sudah selesai berwudu, bersuci dari hadas yang ada pada badan, tempat serta pakaiannya, dan sudah menutup aurat dari pusar sampai lututnya, hendaknya dia berdiri dengan tegak sambil menghadap kiblat dan membuat jarak antara dua telapak kakinya serta tidak menggabungkannya. Fa inna dzalika mimma kana yastadillu bihi ala fiqhir rajuli, karena hal itu menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Jadi begitu habis wudu, sebelum qomat pastiin kita udah berdiri tegak dulu gitu. Jangan kita lagi jalan udah qomat aja gitu. Diri dulu tegak yang rapi, kakinya semua udah lurus, bikin jarak dah antara dua telapak kaki, jangan sampai rapat banget, tapi juga jangan terlalu lebar juga, yang sedang-sedang aja, minimal sejengkal gitu. Jaraknya sejengkal, jadi dirinya jaraknya sejengkal. Udah berdiri tegak ngadep kiblat, kakinya dibikin jarak gitu. Jangan sampai ditempelin dua-duanya. Balik. Jadi sejengkal ya, sejengkal. Tidak ada udah cukup. Dirinya tegak. Gini dikasih jarak, enggak usah gini juga, enggak usah gini. Apalagi yang mencari kelingking mah, enggak usah cari kelingking. Yang penting dikasih jarak aja, sejengkal. Waqad naha sallallahu alaihi wasallam anis safni was safdi fis salati. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari sofnu. Sofnu itu mengendurkan sebelah kaki, dan sofdu merapatkan telapak kaki dalam sholat. Mengendurkan sebelah kaki, yang satu jejeg, yang satu kendor. Pinggang. Jadi dua itu yang dilarang. Yang pertama ya kalau berdiri kudu tegak, jangan sampai kakinya kendor sebelah. Yang kedua jangan sampai telapak kakinya rapat, dibikin jarak minimal sejengkal. Gitu. Wa amma ra'suhu insya'a tarakahu ala istiwa'il qiyami. Adapun kepalanya, jika dia mau, dia bisa membiarkannya tetap tegak. Wa insya'a atroko, dan jika dia mau, dia boleh menundukkannya. Wal itroku aqrabul khusyu'i, tapi menunduk lebih bisa memunculkan kehusyukan. Wa aghattu lil basari, dan lebih menjaga pandangan.
wal yakun basaruhu mahsuran ala musallahul ladzi yusolli alaihi, dan hendaknya pandangannya terbatas hanya kepada sajadah yang dia gunakan untuk sholat. Jadi musola itu artinya sejadah, musola. Kalau yang ada bangunannya meskipun kecil itu masjid, meskipun kagak dipakai Jumatan, namanya masjid ghair jami, masjid yang tidak digunakan Jumatan. Jadi masjid ada dua, yang gede disebutnya masjid jami, yang kecil disebutnya masjid ghair jami. Kalau musola itu sejadah yang kita pakai sholat, itu sebutannya musola gitu. Dan hendaknya pandangannya terbatas hanya kepada sajadah yang dia gunakan untuk sholat. Jadi jangan ngeliatin apa aja. Makanya menunduk lebih bisa menjaga kehusyuan dibanding kalau tegak kepala kita. Takutnya kalau kepalanya tegak jadi ngeliatin apa baik gitu. Baca kaos gitu. Baca kaos. Tapi memang ini serba salah juga. Itu kalau dalam kitab yang lain dijelaskan juga, kalau misalkan ada ukiran di tembok masjid, yaitu kaligrafi segala macam, atau di sejarah kita banyak motifnya, itu dianjurkan untuk memejamkan mata. Itu dianjurkan untuk merem dalam sholat. Kalau misalkan di tembok masjidnya banyak ukiran kaligrafi atau di sejadahnya banyak motifnya, yang itu bisa mengganggu kehusyuan kita dalam sholat, itu disunahkan merem. Makanya kalau dulu seingat saya karpet-karpet musola polos, hijau-hijau doang gitu, polos kayak gini tadi, merah-merah doang, agak ada motifnya. Kalau sekarang emang sejadahnya ada motif, itu susahnya. Itu bisa mengganggu kehusyuan. Bahkan kalau dalam kitab itu kita dianjurkan untuk memejamkan mata kalau sejadahnya ada motif-motifnya, untuk bisa menjaga kehusyuan dalam sholat. Fa'in lam yakun lahu musalla fal yakrab min jidaril haiti aw liyahutto khotton. Jika dia tidak memakai sajadah, maka dekatkan dirinya dengan dinding atau dia gambar sebuah garis sebagai batas tempat sholatnya. Yang paling enak udah pakai sejadah. Kalau nggak ada sejadahnya ya kayak di masjid-masjid biasanya dikasih garis saf, itu batasan. Artinya kalau orang lewat di depan kita dan lewat di atas dari garis batas saf itu masih dibolehkan gitu, karena itu udah bukan daerah kita sholat lagi. Pentingnya sejadah itu sih. Kalau ada orang lewat di depan kita tapi nggak nginjek sejadah kita, itu masih dibolehkan. Jadi berdiri yang tegak, kaki dilenggangin, palanya sedikit ditunjukkan. Faidah stawa qiyamuhu wastiqbaluhu wa atrafuhu kadzalika fal yaqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan bihi minasyaiton. Apabila dia sudah tegak berdiri menghadap kiblat dan badannya sudah tenang, maka hendaknya dia membaca surat An-Nas untuk melindungi dirinya dari setan. Tsumma yaqulu ba'da dzalika rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan dilanjutkan dengan membaca rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tsumma ya'ti bil iqamati. Baru kemudian dia baca iqamah. Kudunya begitu. Kudunya. Jadi sebelum qomat, imam merapikan barisan jamaahnya dulu. Jamaah udah pada berdiri tegak, kakinya udah direnggangin, udah siap mau ngerjain, udah pada baca An-Nas,
baru dah imam nyuruh muazzin atau Bilal, ayo bang qomat gitu. Kudunya begitu. Ini mah mau mas pada acak-acakan juga, Bilal udah langsung diri aja, Allahu Akbar. Kadang-kadang imamnya masih mandi belum kelar, udah qomat aja. Kudunya udah berdiri tegak dulu, kaki udah direnggangin, kepala udah ditunjukin, kita udah baca An-Nas, baru tsumma ya'ti iqomati, baru kemudian dia baca iqomah. Jadi kalau buru-buru jadinya, makmum juga yang lagi pada wudhu, kalau buru-buru, dasar tungguin sama imam, gitu, tungguin. Itu jarang banget ini yang pakai Ustaz ya, jarang banget. Biasanya mau begitu dah tadi, makmum masih ada yang sholat sunnah, masih ada yang duduk, masih ada yang wirid, duduk qomat aja. Gitu. Apalagi Jumatan kagak ngeliat bisa, makmum masih ada yang pada sholat sunnah, gitu, langsung qomat aja. Boleh. Silakan Pak Ustaz. Ini Kiai kalau diamalin mungkin akan jadi percontohan di Desa Segerajaya ini. Amin. Nah, emang kudunya begitu. Kalau udah diajarin ya perlu dipakai. Iya, katanya kan kalau ngaji kudu diamalin. Nah, kalau ini kan mungkin dari ketua-ketua DKM, masjid-masjid dan musola, mungkin kebiasaannya ya di kampung saya juga sama. Makmum pada acak-acakan, kadang-kadang masih banyak yang wudhu, udah qomat aja. Ya mungkin ini bisa digalakin lagi nih dengan adanya pengajian ini, ya mungkin bisa dicontoh Ustaz Sain ini sebagai penyuluh. Biar saya juga bisa ngikut. Terima kasih. Ya emang harusnya dilatih. Kayak bahasa kita di awal, memang kita ini harusnya dalam mengerjakan ibadah kudunya sesuai sama pesanan yang Allah minta, gitu. Nah, ini pesanannya sebenarnya begitu, udah pada berdiri rapi. Ibaratnya kalau kayak orang upacara mah udah geladi dulu. Pokoknya sebelum pemimpin upacara masuk ke dalam lapangan itu barisan udah rapih dulu. Kan begitu biasanya. Begitu udah rapi baru udah pemimpin upacara masuki lapangan upacara, kan udah pada rapi, enak jadinya. Lah ini mah imam masih di luar, makmum masih pada apa aja kerjaannya, udah qomat aja kan gitu. Lah ilo kita kalah mau upacara ada geladinya dulu kan begitu. Sebelumnya udah dibarisin dulu, udah lencang kanan dulu kan begitu. Biar rapi itu barisannya. Udah begitu baru udah upacara dimulai kan begitu. Nah sholat juga kudunya lebih rapi dari itu kudunya. Nah, tugas kepala desa ada ini. Biar ya mudah-mudahan Desa Segarajaya yang pertama jadi percontohan rapin ini, biar jamaahnya lebih rapi. Dah 9:30 ya, terus ini nih baru qomat ini, berapa qomat. Tapi ini bukan cuma sekedar buat jamaah doang ya, buat sendiri pun sebenarnya tetap dianjurkan untuk qomat. Jadi azan dan iqomat itu disunahkan bukan cuma buat sekedar manggil jamaah. Azan dan iqomat itu dianjurkan, disunahkan untuk siapapun yang mau mengerjakan sholat, dan nggak harus di awal waktu. Meskipun jam 2 mengerjakan sholatnya tetap dia disunahkan azan dan iqomat gitu. Kecuali kalau udah mepet dah waktunya, udah jam 3 kurang 10, jangan pakai azan, jangan pakai qomat dulu, keburu lewat itu waktu johornya gitu. Kalau masih panjang waktunya, azan dulu dan iqomat dulu. Karena Rasul juga bilang tuh, ada hadisnya, orang kalau sholat sendirian di sebuah tempat sepi dan dia qomat, maka malaikat kanan kirinya akan menjadi jamaahnya, akan menjadi makmumnya.
Kalau dia azan dan iqamah, maka yang menjadi makmumnya jamaah sebanyak gunung, sebesar gunung yang ada di dunia. Gitu. Malaikat ditumpukin sampai segede gunung. Nah, gunung di dunia ada berapa biji? Segitu banyaknya tuh malaikat yang jadi jamaah kita. Kalau kita azan dan iqamah. Kalau qomat doang, itu cuma malaikat kanan kiri doang yang ikut. Kalau azan sama qomat, semua malaikat yang ada di bumi ikut jamaah sama kita. Itu kalau azan dan iqamah. Apaan? Makanya biar keren-keren begini jamaah saya malaikat gitu. Orang-orang mah jamaahnya baru orang, masa malaikat begitu. Makanya tetap meskipun sholat sendiri, tetap kita baca azan dan qomat. Cuma kalau sendiri mah ya azannya biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu azannya begitu aja udah, yang biasa aja. Hah? Yang mau sampai panjang, ilmu sholat sendiri pakai Allahu Akbar. Ya yang cakep tadi Pak, yang cakep memang azan dan qomat. Tadi kan kalau qomat doang yang ikut cuma malaikat kanan kiri doang. Kalau azan yang ikut semua malaikat yang ada di bumi ikut kita. Gitu. Meskipun ngerjain sholatnya udah jam 1, meskipun ngerjainnya udah jam 2, tetap dianjurkan qomat. Gitu. Itu bukan pendapat ulama, itu Rasul yang bilang, hadis. Nanti bisa dilihat di kitab Ihya Ulumuddin. Cuma saya nggak kutip di sini hadisnya. Biar ini aja kagak banyak tambahan yang udah nggak halaman. Dan tuh, situ dulu ya, jam 9:30. Ini baru bab awal, mudah-mudahan meskipun baru awal bisa langsung kita terapkan dalam sholat kita. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hati niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk membaca doa saya serahkan kepada Ustaz Said. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Wafana karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an wa sifanan kulida'in usakamin. Allahumma inna as'aluka bihaqi ayatis syarifah bi'abdul himani ilma laduni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatina fid dini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang mau bertanya silakan ya.
selesai dari materi yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin ada yang ditanyakan dan ada yang ingin bertanya, dipersilakan sambil nunggu ilmu keluar. Ya, sambil makan ketan, silakan. Kali jamaah ada yang mau bertanya? Ada Ustaz Rasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Kalau saya pernah dengar Rasul memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhirat, yaitu di akhirat misalnya. Tapi bagaimana kalau di alam kubur ada pertolongan enggak? Jadi kalau saya pernah dengar juga, kalau di alam kubur tidak ada istilahnya pertolongan atau apa yang dilakukan Rasul itu. Jadi yang diberikan Rasul itu adalah cuma di akhirat. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rasul atas pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin? Ini saya tampung dulu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Ya, Saya mau pertanyakan ini Pak Ustaz, Pak Guru, tentang sholat. Kan kita sejajar dengan sampai. Nah, di masjid saya itu kebanyakan bawa anak kecil tuh. Anak kecil itu suka lari sana, lari sini. Itu di depan melewati saf kita yang harus kita jaga. Apakah boleh tangan kita menghalangi anak itu atau tidak? Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas pertanyaannya. Ini dua dulu. Yang pertama dari Bapak Nur Hasan. Tentang syafaat dari Rasulullah, apakah hanya kita terima di akhirat saja atau di luar itu pun kita tetap mendapatkan syafaat dari beliau, gitu ya. Yang pertama, sebenarnya yang namanya syafaat dari Rasulullah itu setiap saat kita terima pada Rasulullah. Dari sejak kita hidup sampai ke alam kubur sampai ke alam akhirat, itu syafaat Rasul selalu kita terima kalau kita betul-betul mengikuti ajaran-ajaran beliau. Nah, yang khusus diberikan pada hari kiamat nanti itu yang disebut syafaatul uzma. Itu yang khusus diberikan pada hari kiamat, gitu, pada di akhirat nanti. Tapi kalau syafaat yang lainnya dari sekarang pun kita sudah bisa menerima syafaat, gitu. Makanya banyak juga yang para guru-guru kita ngajarin kita untuk sering-sering baca sholawat, sering-sering baca maulid, gitu. Karena memang dengan sholawat yang kita baca, nanti Rasul akan memberikan syafaat buat kita, baik itu nanti di akhirat maupun selama kita masih di dunia. Jadi begitu Pak Rasul. Termasuk dalam kubur, di alam kubur pun tetap kita mendapatkan syafaat dari Rasul, gitu. Jadi bukan cuma di akhirat doang. Pokoknya di semua alam selama kita hidup di dunia
maupun ketika nanti kita sekarang di alam sakaratul maut, atau ketika nanti di alam kubur sampai di akhirat, selalu kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, yang khusus diberikan di akhirat hanya syafaatul uzma gitu. Makanya saya selalu ngajak bareng-bareng itu, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasul baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Karena selama di dunia pun kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau kalau kita betul-betul mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi begitu Pak Hasan ya, cukup. Kalau terkait anak kecil yang sering lari-larian di masjid, Pak Ruslan, memang harusnya tugas bapaknya yang ngajak. Makanya kan tadi sebenarnya perintahnya kita ngajarin anak kita sholat itu inda sab'in, ketika umurnya 7 tahun. Karena kalau udah umur 7 tahun, begitu kita ajak ke masjid, bisa kita pesen, ntar di masjid jangan lari-larian ya. Tuh, kalau udah umur 7 tahun udah paham itu. Tuh. Cuma kadang-kadang kita kebangetan rajin, bocah umur 3 tahun, 4 tahun kita udah ajak ke masjid aja, ujung-ujungnya begitu dah, dia lari-larian, ntar nabrak orang, belum nginjek kepala orang pas sujud gitu. Belum nangisnya, mana kita lagi sholat bocah nangis, bapak pulang gitu. Perintahnya sebenarnya muru auladakum bisolati inda sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Karena kalau tadi umur 7 tahun mah kita ajak ke masjid, udah bisa kita pesen, jangan bercanda ya ntar di sono gitu. Kalau masih umur 4 tahun 5 tahun, nah emang dunianya masih dunia main, di masjid bukannya sholat, lari-larian doang begitu. Makanya kudunya kita ajaknya kalau udah umur 7 tahun gitu. Ya kalaupun tetap ada anak kecil yang diajak ke masjid di usia kecil begitu, boleh nggak kita jagain kalau dia lewat depan kita? Bukannya boleh, kudu kita jagain gitu. Karena kalau nggak kita jagain itu dosanya nanti dikasih buat bapaknya yang ngajak. Bapaknya ngajak bocah ke masjid, bocah itu lari-larian lewatin orang lagi sholat, itu dosanya dikasih buat bapaknya semua gitu. Makanya perlu kita jagain tuh, kita giniin jangan sampai lewat tuh bocah gitu. Kita jagain. Ya tangannya kan begini nggak jadi masalah, nggak batal kalau tangan doang begini lah gitu. Ya jangan ngomong, jangan lewat tuh, nggak batal bisa gitu mah gitu. Gitu. Emang perlu kita jagain, jangan sampai dia depan lewat kita ketika kita sholat gitu. Kecuali tadi kita udah garis sejadah, dia lewat melebihi dari batas sajadah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di depan sejadah kita bisa, itu kudu kita jagain. Bukan cuma boleh, kudu wajib kita jagain. Tadi soalnya kesian bapaknya yang ngajak. Emang tadi sebelumnya ya, kudunya bapaknya juga paham bahwa kewajiban dia memerintahkan anaknya sholat kalau udah masuk usia 7 tahun. Tumuru auladakum bisolati inda sab'in wadribuhu inda ashrin, dan hukum dia kalau udah masuk usia 10 tahun. Dan jelas ya kawasan ya, cukup. Silakan. Ayo, jalan Pak. Baik dulu masalah tentang maksiat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung saja nih guru. Iya, nyikat waktu juga nih. Saya kadang-kadang mungkin rapat mediasi juga terjadi sangat urgent yang saya selesaikan. Begitu mendengar panggilan sholat atau azan, dan saya nggak niatin nih. Gitu kan, soalnya ntar gitu. Apakah saya bermaksiat selama ini? Terima kasih Guru.
Ya, karena kemarin-kemarin belum tahu ilmunya, enggak itu mah illa maqad salah gitu. Nah, yang penting sekarang begitu tahu ilmunya, besok-besok pas begitu dengar azan langsung niat dah. Kan kadang-kadang kita hanya berhenti menghargai azan doang tuh guru. Iya, tapi kalau pasang niat dulu, itu diniatin, enggak diniatin. nggak tahu tuh guru. Iya. Alhamdulillah guru. Illa maqad salah. Yang kemarin-kemarin karena kita belum tahu ilmunya itu enggak masalah. Nah, sekarang begitu udah mulai tahu ilmunya, ya sekarang begitu udah tahu ilmunya, besok-besok begitu dengan azan jangan cuma diam doang. Ayo kita diam dulu karena lagi azan, tapi hati kita juga niatin. Ntar ya Allah begitu rapat selesai, saya kerjain sholatnya langsung begitu. Begitu Mas Wakil ya. Cukup dah ya. Saya rasa 3 pertanyaan itu sebagai penutup kita malam hari ini karena ketan juga udah keluar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.